Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Bapak Ibu tim penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan bagi guru tertentu piloting kedua tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Yuspina dengan nomor induk mahasiswa 24 10 63 13 00 590 dari LPTK Universitas Singa Perbangsa Karawang. Pada hari ini tanggal 4 Oktober tahun 2024, saya akan mengambil video pembelajaran di SMA Negeri 16 Makassar di kelas 10 dengan materi menulis laporan hasil observasi. Adapun video yang telah saya buat silakan disimak. Mohon masukan dan saran dari Bapak Ibu tim penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan bagi guru tertentu piloting kedua tahun 2024 guna untuk perbaikan saya di kemudian hari. Selamat siang. Selamat siang semuanya anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Betul? Sehat semua ya? Sehat. Oke, luar biasa. Siapa ketua kelasnya di sini? Saya, Ibu. Atas nama siapa, Nak? Nigesha Salsabila, Ibu. Oke, kelas berapa di sini, Kak? 10, Ibu. Oke, 10. Ya, oke, bisa disiapkan dulu temannya, Nak? Bisa, Ibu. Oke, silakan. Bersedia. Beri salam. Selamat siang juga anak-anakku yang hebat. Silakan duduk. Terima kasih, Ibu. Bagaimana, siap untuk belajar hari ini? Siap. 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 Oke, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, alangkah baiknya ya kita awali dulu dengan doa ya, semoga apa yang kita mau kerjakan hari ini, apa yang kita mau pelajari hari ini boleh terlaksana dengan baik ya. Amin. Tuh, oke. Ada yang bisa pimpin dalam doa di sini? Oke, silakan sayang. Ke depan ya. Berdiri depan kayak ibu. Baik teman-teman, marilah kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Nak. Silakan duduk kembali. Bagaimana, siapa ke sekretarisnya di sini Kak? Saya, Ibu. Sekretaris, tahu semua temannya hari ini hadir semua Kak? Iya, Ibu, ada semua. Hadir semua betul? Oke, kalau begitu Ibu mengecek satu persatu ya. Nigesha, Hadir, Ibu. bagaimana kabarnya hari ini Nak? Alhamdulillah baik, Ibu. Sehat? Sehat, Ibu. Betul? Betul. Oke, luar biasa. Nur, Kashifa, bagaimana hari ini Nak, sehat? Sehat, Bu. Betul, kenapa loyo-loyo menjawab? Semangat. Semangat. Semangat ya, tidak usah ini, tidak usah grogi. Oke. Asra, mana Asra? Bagaimana lebar-lebar senyumnya hari ini, berarti pasti semangat ya. Oke. Siti Salsabila, halo Siti. Bagaimana kabarmu Nak? Baik. Tapi kenapa loyo-loyo menjawab? Semangat ya. Resa, halo Resa, bagaimana? Baik juga. Oke, senyumnya. Maulana, Hadir Ibu. bagaimana, sehat hari ini? Sehat Ibu. Oke, luar biasa. Sidan, sehat? Sehat untuk ikut ini ya, pelajaran hari ini. Oke. Alifa, sehat? Sehat, Ibu. Oke, luar biasa. Berarti tidak ada yang tidak ini ya, yang tidak hadir hari ini, semuanya Semuanya hadir, Ibu. hadir semua. Oke. Berarti ya kalian sudah siap untuk belajar hari ini. Siap, Ibu. Ada yang mengantuk siang ini kah? Ada Bu saya. Mengantuk? Iya, Ibu. Kenapa mengantuk? Karena sudah siang, Ibu. Sudah siang. Waktunya Oke. Supaya tidak mengantuk, silakan berdiri dulu Nak.
Berdiri menghadap ke depan. Lihat ibu di depan, nak ya. Oke, sudah dilihat ibu ke sini? Sudah Ibu. Oke, supaya kalian tidak mengantuk, mari kita ice breaking dulu ya. Ice breakingnya itu tepuk fokus. Ketika kalian menyebutkan nanti fokus berarti tunjuk ibu ya. Bisa? Oke, kita mulai. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, aha, fokus. Oke, sekali lagi kalau dikatakan fokus, tunjuk temannya ya. Oke. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, aha, fokus. Oke, silakan duduk. Fokus. Sudah fokus belajar? Betul. Oke, luar biasa ya. Saya yakin percaya bahwa kelas ini ya memang anak-anaknya luar biasa di sini. Hebat semua, pintar semua. Nah, sebelum kita masuk pada materi kita hari ini, alangkah baiknya saya dengan anak-anakku yang hebat semua, kita membuat kesepakatan kelas dulu. Supaya ya kegiatan PBM kita hari ini boleh berjalan dengan baik ya. Bisa? Ya, pasti bisa. Kelas berapa lagi di sini? 10.000. Oke, ibu bukannya mau tulis di depannya apa yang mau menjadi kesepakatan kelas kita hari ini, ya maunya langsung dari kalian. Oke, ada yang bisa menulis di depan apa yang mau? Oke, Nikesha dulu nanya. Oke, silakan Nikesha. Nikesha. Dilarang orang lain. Oke, terima kasih nak. Siapa lagi? Oke, silakan. Atas nama siapa? Naila. Naila Salsabila. Oke, siapa lagi? Anak laki-laki lagi? Masa mau dikalah perempuan? Mau lah ya? Mau? Ayo silakan. Oke. Oke, siapa lagi? Terima kasih, nak. Siapa lagi? Ayo silakan. Atas nama siapa, nak? Kasih keras-keras ke suara, Tanah. Raffi. Oke? Oke, terima kasih Raffi. Satu lagi. Ayo, siapa yang bisa? Aldi.
Oke, terima kasih. Oke, mari perhatikan ke sini dulu anak-anak ya. Luar biasa, di sini saya lihat ada 5 kesepakatan kelas yang kalian tuliskan di depan, bukan ibu yang tulis ya. Betul. Oke, mari kita lihat satu persatu ada apa. Kesepakatan kelas yang kalian buat. Pertama, dilarang bermain HP ketika PBN berlangsung. Bawa HP semua hari ini? Bawa semua. Karena kalian sudah menuliskan kesepakatan di sini, ibu tidak melarang untuk menggunakan HP. Tapi pada saat ibu tidak menyuruh kalian menggunakan HP, maka HP-nya itu harus disimpan di dalam tas atau di dalam laci. Oke, kalau begitu ibu tidak mau melihat ada HP di atas meja, silakan disimpan dulu. Oke, sudah disimpan semua HP-nya? Luar biasa. Melangkah ke kesepakatan kelas yang kedua, tidak tidur pada saat PBN berlangsung. Adakah yang mengantuk hari ini? Tidak. Oke, jadi ibu berharap pada saat kita ini ya, masih dalam proses PBM tidak boleh ada yang tidur. Harus tetap semangat, kan tugas kalian ke sekolah itu untuk belajar, bukan untuk tidur. Oke, semangat? Semangat. Kita melangkah ke kesepakatan kelas yang ketiga, menjaga kebersihan kelas. Jangan cuma kelasnya yang diperhatikan bersih, sementara ya diri kalian tidak bersih. Oke, silakan perhatikan dulu apakah diri kalian sudah rapi? Sudah. Oke, berarti dirinya sudah rapi, sudah bersih. Silakan melihat ke bawah lantai, ada tidak sampah di bawah? Tidak ada. Mantap sekali, berarti ya luar biasa kelas ini ya. Bagian keempat kesepakatan kelas yang keempat yaitu menyelesaikan tugas tepat waktu. Bisa diindahkan kesepakatan ini? Bisa. Jadi kalau misalnya ibu kasih tugas hari ini, harus diselesaikan hari ini ya. Tidak boleh menunggu lagi minggu depan. Oke? Bisa? Yang kelima, tidak makan di dalam kelas. Ada yang bawa bekal hari ini? Ada ibu. Bawa semua? Oke. Ibu tidak melarang makan, ibu tidak melarang minum, tetapi ada waktunya. Saat kita masih dalam PBM tidak boleh ada yang makan. Makanya bekalnya yang kalian bawa dari rumah silakan simpan dulu dengan rapi di dalam laci. Jangan dulu dibuka-buka nak ya. Oke. Jadi dari 5 kesepakatan kelas ini bisa dilakukan semua nak? Bisa. Oke, kalau begitu mari kita tepuk tangan untuk kita semua hari ini. Oke, minggu lalu ibu sudah bagi kelompok ya? Sudah. Berapa kelompok itu hari? Ada 3. Oke, saya mau lihat dulu apakah sudah duduk sesuai dengan kelompoknya? Kelompok 1 di mana? Di sini, Bu. Oke, ketuanya di sini siapa nak? Nikesia sama Sabila, Ibu. Nikesia, ada berapa orang anggota tadi sini sayang? Di anggota saya hari ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hadir semua? Hadir semua, Ibu. Oke, mantap. Kelompok 2. Mana kelompok 2? Lagi, Bu. Oh, kenapa diam-diam? Maulana, berapa orang anggota kelompoknya? Hari ini yang datang 7 ibu. 7 orang, hadir semua ya? 6. 6. Iya. Hadir semua? Hadir. Oke, semangat untuk belajar hari ini? Semangat. Kelompok terakhir, di manakah kelompok terakhir? Siapa ketua kelompoknya di sini? Atas nama Raffi Fairuz. Bagaimana anggota kelompoknya? Hadir semua. Oke, mantap sekali ya. Berarti tidak ada yang kurang hari ini, semuanya hadir semua, sudah duduk sesuai dengan kelompoknya. Berarti kalian sudah siap untuk belajar. Betul? Oke.
sebelum kita masuk materi kita hari ini, ya Ibu mau bertanya, ada tidak yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Masih ingat? Oke, siapa yang bisa sampaikan materi apa yang Ibu bahas minggu lalu? Silakan berdiri dan sebut nama. Ayo, stand up. Saya Ibu. Atas nama siapa? Atas nama Ninggi Salsabila Ibu. Oke. Pembelajaran pada minggu lalu kita membahas teks laporan hasil observasi tentang pengertian dan struktur Ibu. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Nikesia. Siapa lagi? Maulana? Masih ingat materi minggu lalu? Masih Ibu. Berdiri ki saya. Ibu saja di sini berdiri terus. Ya. Oke? Saya mau Arif Makbul. Minggu lalu kita belajar sesuai dengan apa yang Nikisa Salsabila bilang. Minggu lalu kita belajar tentang teks laporan hasil observasi. Kita sudah membahas tentang Pengertian dan struktur dan kebahasaannya Ibu. Oke, tepuk tangan untuk temannya hari ini luar biasa berarti. Nah, kalian masih ingat semua ya apa yang Ibu sudah ajarkan minggu lalu. Nah, pada pertemuan kita siang ini kita akan membahas tentang masih berhubungan dengan materi minggu lalu ya. Di mana minggu lalu kita belajar tentang pengertian LHO. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang menulis teks laporan hasil observasi. Bisa dilihat ya. Menulis teks laporan hasil observasi. Nah, menulis ini termasuk dalam 4 keterampilan berbahasa. Ya, ada 4 keterampilan berbahasa ya. Yang pertama, berbicara, menulis, mendengar, memahami, dan menyimak. Oke. Khusus pertemuan kita hari ini kita ya lebih membahas tentang menulis teks laporan hasil observasi. Oke. yang mau dipencet anunya Bu, spasinya. Nikesha boleh bantu tidak? Bantu dong. Oke, perhatikan di sini. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai bersama pada pertemuan kita kali ini, ada 2 di sini. Ada yang bisa bantu Ibu bacakan dulu satu. Oke, silakan berdiri nak. Pembelajaran peserta didik mampu menulis gagasan, pikiran, pandangan, arahan atau pesan tertulis dalam bentuk teks laporan hasil observasi. Oke, terima kasih. Tujuan yang kedua, siapa yang bisa baca? Oke, silakan nak. Peserta didik mampu menentukan struktur laporan hasil observasi dalam sebuah teks yang sudah disajikan. Oke, terima kasih. Jadi Ibu ulangi baca ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 2. Yang pertama, peserta didik mampu menulis gagasan, pikiran, pandangan, arahan atau pesan tertulis
dalam bentuk teks laporan hasil observasi. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua yaitu peserta didik mampu menentukan struktur laporan hasil observasi dalam sebuah teks yang sudah disajikan. Nah, ini adalah kedua tujuan pembelajaran yang akan kita capai bersama dalam pertemuan kita hari ini. Oke. Pengertian tentang LHO atau teks laporan hasil observasi. Ada yang bisa bantu Ibu baca? Silakan. Pengertian laporan hasil observasi atau LHO. Laporan hasil observasi adalah laporan yang terdiri dari satu objek hasil pengamatan observasi yang dilakukan oleh penulisnya. Laporan hasil observasi berisi hasil kegiatan pengamatan yang didasarkan pada fakta dan data laporannya ditulis berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan oleh penulis. Oke, terima kasih. Nah, betul ya bahwa pengertian tentang laporan hasil observasi adalah sebuah laporan yang kita lakukan setelah melakukan sebuah pengamatan terhadap sebuah objek. Ya, objek apa yang bisa kita jadikan sebagai bahan observasi? Manusia, lingkungan, hewan, tumbuhan, benda mati seperti apa? Kayak Mobil, apalagi? Kompor, gas. Oke, selain pengertian daripada teks laporan hasil observasi, nah ada pun fungsi daripada teks laporan hasil observasi. Nah, fungsinya di sini ada 3. Ayo baca satu orang. Silakan, tidak usah malu-malu. Fungsi teks laporan hasil observasi. Oke? Fungsi teks laporan hasil observasi adalah melaporkan kegiatan pengamatan yang telah dilakukan. 2. Memaparkan latar belakang penyusunan ketetapan atau pemecahan masalah dalam pengamatan. 3. Sebagai sumber informasi yang valid. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Oke, ada 3. Melaporkan kegiatan pengamatan yang telah dilakukan. Bisa dipahami? Bisa. Seperti apa yang dikatakan di sini bahwa yang melaporkan kegiatan yang sudah diobservasi. Ayo, silakan. Memperlihatkan dari hasil yang telah observasi. Oke, kemudian fungsi yang kedua memaparkan latar belakang penyusunan, ketetapan atau pemecahan masalah dalam pengamatan. Dan yang ketiga sebagai sumber informasi yang valid. Seperti apa yang dikatakan sebagai sumber informasi yang valid? informasi yang sesuai dengan apa adanya dan tidak ditambah. Sesuai dengan faktanya. Sesuai dengan tidak ada opini ya. Oke, intinya bahwa apa yang kita sampaikan di situ berdasarkan hasil observasi yang kita lihat, kita amati bersama. Betul? Oke. Lanjut. Ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Ya, berbicara tentang teks. Ada berapa teks yang kalian ketahui? Ada teks observasi, teks anekdot, puisi, narasi, teks eksposisi, argumentasi, cerpen. Nah, supaya kita bisa membedakan yang mana yang merupakan teks argumentasi, mana yang merupakan teks anekdot. Nah, harus memiliki ciri-ciri. Nah, di sini ada beberapa ciri-ciri yang dimiliki oleh teks laporan hasil observasi. Di sini ada berapa di depan, nak? Ada 4. Yang pertama, bersifat objektif dan universal. Bersifat objektif. Itu tidak bersifat dan tidak dipengaruhi oleh perasaan atau pendapat orang lain, Ibu. Oke, kemudian informasi ditulis lengkap dan sempurna. Jadi kalau kita membuat sebuah teks laporan hasil observasi dari sebuah objek yang akan kita jadikan sebagai teks LHO, ya tidak boleh direkayasa, harus sesuai dengan kenyataan.
Bisa? Oke. Ciri yang berikut disusun berdasarkan fakta atau sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan. Apa yang kalian amati di luar, apakah di luar sekolah atau di mana ya, itu yang harus kita cantumkan dalam teks LHO. Nah, yang terakhir, tidak menyertakan pendapat atau dugaan yang tidak Oke. Tidak ada pendapat di dalam sebuah teks LHO. Harus sesuai dengan kenyataan, harus sesuai dengan fakta yang kita temui di lapangan saat melakukan pengamatan terhadap sebuah objek. Jadi ini yang merupakan ciri khusus ya dari teks LHO, laporan hasil observasi. Nah, selain ciri, di sini ada struktur teks laporan hasil observasi. Ada berapa di sini? Ada 3. Pertama, pernyataan umum, deskripsi bagian, manfaat, dan kesimpulan. Nah, pada bagian pernyataan umum, apa kira-kira yang kita mau cantumkan di situ? Informasi umum mengenai hal yang akan diobservasi. Oke, informasi umum tentang hal yang akan kita observasi. Kemudian, kalau bagian deskripsinya, deskripsi bagiannya, apa yang kita mau tulis di situ? Oke. Informasi. Nah, kemudian yang terakhir. Menjelaskan manfaat dari objek. Oke, intinya kesimpulan di situ nanti ya. Nah, kan tugasnya nanti akan berhubungan dengan ini. Kalian akan menulis sebuah teks laporan hasil observasi, maka nantinya kalau ibu suruh mengerjakan tugas harus dibuat sesuai dengan struktur LHO. Harus diurutkan dari pernyataan umum, deskripsi bagian, baru ya kesimpulan. Jangan diputar ya, jangan sampai kesimpulan yang pertama, baru pernyataan umum, berarti itu sudah tidak sesuai dengan struktur daripada LHO. Oke, jadi itu yang diperhatikan nanti di dalam tugasnya ya. Strukturnya. Ya, selain struktur ada kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Ada yang bisa membaca? Bisa, Ibu. Oke, Nikesha. Kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Pertama, menggunakan kata benda atau nomina. Kedua, menggunakan kata kerja atau verba. Dialah merupakan, yaitu, termasuk, terdiri dari, dan sebagainya. Ketiga, menggunakan kata konjungsi. Keempat, menggunakan istilah ilmiah. Oke, terima kasih Nak. Menggunakan kata benda. Bisa disebutkan yang termasuk dalam kata benda atau kata nomina? Ada yang bisa sebutkan? Benda. Meja, kursi, pensil, buku, dan sebagainya. Kemudian menggunakan kata kerja. Kata kerja, coba sebutkan. Pergi, memasak, memotong. Intinya kita melakukan sesuatu di sini ya. Kata kerja. Kemudian menggunakan kata konjungsi. Konjungsi sama dengan kata penghubung. Dan Dia, termasuk, terdiri, dialah, merupakan. Betul sekali, konjungsi adalah kata penghubung. Kata yang menghubungkan antara kalimat pertama dengan kalimat kedua, kata yang menghubungkan antara paragraf pertama dengan paragraf kedua, dan sebagainya. Oke, bisa dipaham? Nah, yang terakhir, menggunakan istilah ilmiah. Kayak istilah biologi gitu Kita lebih maksudnya. Oke, Kayak PKI gitu. Tidak Betul. lidah buaya. seperti lidah buaya, ada bahasa ilmiahnya ya, dan sebagainya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Berarti terima kasih karena materinya untuk hari ini sudah selesai tentang menulis laporan hasil observasi. Saya sudah bagi sesuai dengan kelompoknya, sudah duduk dengan sesuai dengan kelompoknya. Maka pada kesempatan ini, di sini Ibu sudah siapkan LKPD yang kalian mau kerjakan. Ada 3 kelompok ya. Nah, tugasnya di sini
ada objek yang Ibu cantumkan di sini. Nah, silakan kalian amati. Setelah diamati secara bersama dalam kelompoknya, silakan buatkan teks laporan hasil observasinya dengan berpedoman pada struktur LHO dan kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks LHO. Oke, kelompok 1. Saya Ibu, kaktus Ibu. Kelompok 2. Kami Ibu. Kelompok 3. Semangat. Oke, perhatikan dulu ya sebelum kalian kerja. Namanya juga kerja kelompok. Jangan sampai ada yang tidak bekerja. Semuanya harus aktif dalam kelompok. Ada yang bertugas sebagai nulis di situ. Pokoknya harus mengeluarkan semua pendapatnya ya. Bisa? Oke, silakan diamati dulu objeknya anak-anak. Kemudian kalian menuliskan teks laporan dari objek yang kalian amati. Bisa? Oke, silakan dikerjakan mulai dari sekarang. Kalau ada yang tidak dipahami, boleh angkat tangan ya. Bagaimana kelompok 1? Bisa dimengerti tugasnya? Bisa Ibu. Bisa? Oke, apa yang kalian mau kerjakan? Kita mau kerja LHO tentang objeknya itu oleh Vera Ibu. Oke, saya harap semua yang ada dalam kelompok ini harus aktif semua ya. Kerja semua, ungkapkan semua pendapatnya. Jangan ada yang diam ya. Kelompoknya Nikesia. Ya Ibu. Bisa dipahami apa yang mau dikerjakan? Bisa. Oke, Ibu berharap ya dalam kelompok ini harus kerja sama. Tidak boleh hanya satu orang yang kerjakan karena ini kan namanya kerja kelompok, bukan kerja sendiri. Berarti harus berargumentasi semua ya. Oke, semangat. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Kelompok 3 di sini ya. Iya Ibu. Bagaimana? Aman Ibu. Aman. Dimengerti tugasnya? Tugasnya apa yang mau dikerja? Oke, jadi Ibu berharap karena ini adalah kerja kelompok, jangan sampai ada hanya satu orang yang mengerjakan ini ya. Jadi semuanya harus terlibat. Ya, sampaikan ke semua argumentasi. Ya, berpendapat semua di sini karena nanti kalian akan paparkan nanti ya di depan. Oke, silakan dikerjakan. Kalau ada yang belum dipahami, silakan bertanya ya. Oke, karena tadi di kesepakatan kelasnya di sini ya tidak boleh menggunakan HP saat PBM. Nah, untuk kali ini saya izinkan, siapa tahu ada bahasa-bahasa ilmiah kalian mau cari di dalam, bisa ya. Oke, silakan ambil HP-nya, tetapi ya jangan main game ya. Sama-sama. Kalau ini apa ya bahasanya? Ini kaktus adalah salah satu jenis tanaman yang tergolong dalam famili Cactaceae. Ayo, silakan bekerja. Sudah nih, Bu. Belum deh. Tinggal deskripsi manfaat, Ibu.
kan ilmiah ini berarti jadi baca Oke, silakan dikerjakan ya. Ada yang bikin konsep, kemudian ada yang mengetik langsung supaya langsung dipaparkan nanti ya. Semuanya bawa laptop ya. Oke. Oke, sambil ada yang mengetik langsung ya. Supaya langsung disampaikan nanti di depan. Data. Jadi ini yang pertama ada data, yang kedua ada diberi, kemudian ada bunganya sama akarnya. Oke, silakan ya dikerja sama semua. Iya Bu. Iya teman. Ya teman, apa ini? Kenapa teman? Ya, silakan diskusikan ya. Iya teman. Nah, di sini kelompok 1 ya seru sekali. Mereka ini mengeluarkan semua pendapatnya di kelompok ini bagaimana? Sudah Ibu, kami sudah mendapatkan beberapa dari struktur, sudah mendapatkan pernyataan umum dan deskripsi bagian. Di sini bagaimana? Pak Aman. Iya Bu. Iya. Jangan hanya satu orang yang kerja ya. Diskusi ini Ibu. Diskusi. Oke, silakan lanjutkan ya. Kalau ada yang tidak mengerti, angkat tangan. Lihat di sana kelas ini ya, kelompoknya Maulana di sana aktif semua. Jadi sambil kerjakan, nanti kan kalian mau tampil di depan, tentukan siapa yang mau bertugas sebagai moderator nanti ya. Iya. Oke, saya ingatkan di kelompok sini ya, sambil kalian kerja, kan kalau kelompoknya di sini tentukan siapa yang akan mau menjadi seorang moderator nanti, tulisnya siapa ya. Oke, silakan didiskusikan bersama. Maulana. Iya. Tentukan teman-teman nanti ya. Sudah Ibu. Siapa yang mau menjadi moderator nanti? Ini Ibu. Siapa? Oke, siap. Oke. Baru di bagian deskripsi umumnya ya. Ya kita bikin latar belakang dulu. Latar Ibu. belakangnya dulu, oke? Ibu, izin bertanya. Oke, silakan. Nanti 3 orang Ibu. Oke, perwakilan nanti dari kelompok ya. Iya, tiap perwakilan 3 orang. 3 orang satu kelompok tampil di depan. Kenapa? Bertanya? Masih 2 orang beda, Bu. Tiga Tiga nanti ke depan ya. Ada kan sebagai pembicara nanti di situ, ada sebagai moderator dan tulisnya nanti itu kalau ada temannya yang memberi tanggapan nanti. Ada yang bertugas di situ. Ya di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3.
teman sudah cocok. Ada teman. Semangat. Ya teman. Pelan-pelan saja teman. Bagaimana? Semangat. Semangat Bu. Bisa pinjam premi. Di kelompok 3 sudah di bagian struktur mana tugasnya? Sudah di struktur deskripsi bagian. Oke, silakan dilanjutkan ya. Kelompok 2 sudah di bagian struktur mana tugasnya? Sudah di bagian manfaat. Ya, manfaat. Manfaat. Oke, silakan dilanjutkan. Kelompok 1 sudah di bagian mana? Jadi di bagian kedua Ibu. Sudah di bagian deskripsi bagian. Oke, silakan dilanjutkan. Tetap semangat ya. Siapa yang bertugas sebagai tulisnya di sini? Siapa moderatornya? Iya. 3 orang saja nanti ke depannya, perwakilan dari kelompok.
Belum teman. Ya. Kelompok 2 sudah, oke. Bagaimana kelompok yang lain? Oke, silakan tunggu dulu temannya nak ya. Sedikit lagi. Sedikit lagi Ibu. Oke, silakan diselesaikan dulu ya, jangan buru-buru. Iya Ibu. Iya teman. Selesai nih ke sini kelompoknya nih ke. Sudah. Luar biasa ya. Oke, sebentar ya, kita tunggu dulu kelompok yang lain selesai baru ya presentasikan di depan nak ya. Bagaimana kelompoknya di sini sudah selesai? Iya, sedikit lagi. Sedikit lagi. Oke. Ya kan ini sudah ada di dalam deskripsi umum bagian, berarti ya tinggal tambah ini ya deskripsi manfaatnya di situ atau kesimpulannya nak. Nah, bagus sekali ya kerjasama yang baik di sini. Harus memang begitu ya. Kalau kerja kelompok itu bukan hanya satu orang yang mau mengerjakan, tapi semuanya harus terlibat. Masih buru-buru Kak. Kesimpulan juga. Iya, kenapa nih Kay? Ini kan nanti kan 3 orang yang Iya. presentasi Bu. Nanti ada bagian-bagiannya supaya tidak selalu melihat ke proyektor. Boleh bawa HP Bu? Berarti bisa. Jadi Bu, terima kasih Bu. Sama-sama. Coba saya lihat dulu pekerjaannya. Kelompoknya nih guys ya. Berarti yang dia mati di situ ya tentang tanaman kaktus. Dari batang, duri, akar, dan daun. Oke, siapa yang mau tampil nanti di depan? Saya, Asra, sama Net Ibu. Oke, Naila. Alifa Ibu, Alifa. Alifa. Iya, Alifa. Jangan cara bacaan ini. Kan nanti bukan kita yang ke depan nanti nak ya toh? Iya. Kelompok 1 bagaimana? Sudah? Bagian terakhir Ibu. Sedikit lagi. Oke, silakan diselesaikan ya. 3 menit Ibu. Lagi berapa menit baru selesai? 3 menit. 2 Oke. menit Ibu. 2 menit aja Ibu. Sudah selesai kelompok 3. Berarti tinggal kelompok 1 yang belum selesai ya. Kami sudah Ibu. Sudah? Oke, sudah semua selesai ya. Kalau begitu karena ya hasil diskusinya sudah selesai,
Maka ya pada kesempatan ini ya harus ya dipaparkan di depannya mulai dari kelompok 1. Mana kelompok 1? Kami Ibu. Oke, bisa ya. Yang menjadi utusan dari kelompok 1 siapa-siapa? Ada saya. Oke, silakan ke depan. Sama ada Reza Ibu. Silakan ke depan, Nak. Kami sambil ambil waktu. Teman-teman. Siapa moderatornya dari kelompok 1? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami selamat siang. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok yang berjudul tes laporan observasi berjudul Lidah Buaya atau Algebra. Ini akan dilakukan oleh Baik, selamat siang semuanya. Siang, Pak. Sebuah hal yang sangat luar biasa saya diberikan kesempatan untuk menjadi pemateri pada siang hari yang cerah ini. Jadi langsung saja, jangan dilama. Saya akan langsung bacakan hasil dari tes laporan observasi kami. Di LHO kami ini kami menambahkan 4 struktur. Lebih tepatnya sebenarnya 3, tapi di awalnya kami menambahkan latar belakang supaya pemahaman kita mengenai lidah buaya itu sendiri jadi lebih baik. Latar belakangnya, lidah buaya atau Algebra adalah tanaman yang telah digunakan selama ribuan tahun dalam berbagai budaya di seluruh dunia, terutama di Asia, Afrika, dan Amerika. Penggunaan lidah buaya dapat ditelusuri kembali ke zaman kuno, di mana dia dikenal sebagai tanaman keabadian oleh masyarakat Mesir kuno. Mereka menggunakan gel lidah buaya untuk merawat luka dan menjaga kesehatan kulit. Selanjutnya, kita lanjut ke selanjutnya. Lidah buaya atau Algebra adalah tanaman sekulen yang terkenal dengan berbagai manfaatnya untuk kesehatan dan kecantikan. Tanaman ini memiliki daun tebal dan bersih yang menyimpan gel transparan di dalamnya. Selanjutnya, ada bagian-bagian dari Boleh. Saya lagi panggil. Jadi lanjut saja. Kalau saja tadi pertama ada daun yang merupakan salah satu bagian dari Algebra. Daun lidah buaya berwarna hijau dan berbentuk panjang dengan tepi yang berduri. Terus kita lanjut ke bagian selanjutnya. Di dalam daun lidah buaya terdapat gel. Nah, gel ini adalah bagian dalam daun yang mengandung gel yang berwarna jernih dan lengket. Terus gelnya ini dapat berfungsi sebagai pelembab yang biasa digunakan para pembuat skincare agar dapat melembabkan kulit. Dan yang ketiga ada akar. Akar lidah buaya berfungsi untuk menyerap air agar kayak ini kok akarnya lebih berfungsi waktunya pertumbuhannya ini lidah buaya, jadi agak tidak menurut hasil observasi kita tadi tidak ditemukan kalau akar lidah buaya ini agak berfungsi untuk manusia. Jadi kita lanjut yang terakhir ada deskripsi manfaat. Nah, di sini ada kesehatan kulit. Gel lidah buaya dikenal sebagai bahan alami untuk mengatasi berbagai masalah kulit seperti sunburn, jerawat, dan iritasi. Sifat anti-inflamasi dan antibakterinya membantu mempercepat penyembuhan luka. Selanjutnya, hidrasi. Lidah buaya sering digunakan dalam produk kecantikan sebagai pelembab alami, seperti yang tadi saya sudah sebutkan bahwa yang membantu dalam proses pelembab alami adalah gel yang dihasilkan dari Algebra itu sendiri.
karena dapat menjaga kelembapan kulit tanpa membuatnya berminyak. Oke, kita sampai ke kesimpulan. Kesimpulannya adalah keberadaan lidah buaya yang mudah ditanam dan tahan terhadap kondisi lingkungan yang beragam juga menjadikannya pilihan yang berkelanjutan dalam pertanian. Manfaatnya yang luas baik untuk kesehatan kulit, pencernaan, dan rambut membuat lidah buaya tetap relevan di era modern. Baik, untuk presentasinya sampai itu saja. Saya lanjutkan ke teman kita. Terima kasih atas presentasi dari Saudara Maul. Selanjutnya kami buka sesi pertanyaan. Apabila yang mau bertanya, Saya hari ini bertanya, Boleh. Maul, bagaimana kamu kembali ke deskripsi bagian? Kenapa kamu bisa membuat menjadikan sebagai deskripsi umum? Dan deskripsi umum itu di pernyataan umum. Oke, jadi pernyataan umum itu diperlukan agar membaca dari hal yang telah kami buat itu jadi lebih paham mengenai objek yang akan kami observasi. Kebetulan objek yang kami observasi adalah lidah buaya. Jadi kami menambahkan pernyataan umum yang berkaitan dengan lidah buaya. Jadi di sini kami juga menambahkan seperti yang ada di kaidah kebahasannya lidah WHO yang harus menyertakan bahasa ilmiah. Nah di sini kami menyertakan bahasa ilmiahnya yaitu aloe vera. Terus begitu saja iya. Jadi kalau dibaca ini secara sekilas kita sudah bisa langsung menyimpulkan kalau yang kedepannya itu yang akan dibahas adalah lidah buaya itu sendiri. Terima kasih, Maul. sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Ini kesekian tanpa dikasih, cukup sekian dan terima kasih. Luar biasa. Oke, dari kelompok 1 ya sudah memaparkan hasil diskusinya. Objeknya itu tentang lidah buaya. Nah, kita sudah lihat semua tadi anak-anak bahwa ya mereka menulis teks laporan hasil observasi ini berdasarkan strukturnya dan luar biasa penampilannya hari ini. Mari kita beri aplaus untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok berapa lagi? Oke, kelompok 2. Pasti lebih seru lagi nanti ya. Siapa yang mau maju ke depan? 3 orang ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang teman-teman semuanya. Siap. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan memberikan pemaparan kami, presentasi kami tentang teks LHO dengan judul tanaman kaktus. Baik, sebelumnya di sini kami berdiri 3 orang. Saya sebagai moderator, dan teman saya Naila Alifah sebagai juru bicara, dan juga Asna Haria sebagai juru bicara. Sebelumnya kita sampaikan saja ke pernyataan umum dari tanaman kaktus. Baik, silakan Asna Alifah. Baik, terima kasih. Saya akan memberikan pernyataan umum dari tanaman kaktus. Kaktus adalah salah satu tanaman yang tergolong dalam famili Cactaceae. Tanaman ini dikenal karena kemampuannya untuk bertahan hidup di lingkungan yang kering dan besar. Kaktus memiliki ciri khas berupa batang berduri dan memiliki kemampuan menyimpan air yang tinggi sehingga dapat hidup di wilayah dengan curah hujan yang minim seperti gurun. Selanjutnya, setelah pernyataan umum, kita masuk ke struktur selanjutnya yaitu deskripsi bagian. Deskripsi bagian akan dibawakan oleh teman saya, Baik, deskripsi umum dari tanaman kaktus. Deskripsi bagian dari tanaman kaktus terbagi menjadi 4. Yang pertama ada batang. Batang kaktus berfungsi sebagai penyimpan air utama. Batangnya tebal dan berdaging.
dengan permukaan yang seringkali ditutupi oleh alam sendiri untuk mengurangi penguapan. Bentuk batang dapat bervariasi dari bulat, tipis, hingga polimer. Selain itu, batang kaktus juga berfungsi sebagai tempat fotosintesis karena daunnya dan tulang berubah menjadi putih. Yang kedua ada duri. Duri pada kaktus adalah modifikasi dari daun. Fungsi duri ini bukan bentuk duri dari hewan pemangsa, tetapi juga membantu mengurangi penguapan dengan meminimalkan luas permukaan yang terpapar sinar. Duri juga dapat membantu mengarahkan tetesan air hujan atau embun menuju pangkal tanaman. Yang ketiga ada akar. Akar kaktus umumnya tersebar luas dan dapat di bawah permukaan tanah. Struktur akar ini memungkinkan kaktus untuk menyerap air dengan cepat setelah hujan, meskipun dalam jumlah yang sangat sedikit. Beberapa jenis kaktus memiliki akar yang tumbuh lebih dalam untuk mencari sumber air bawah tanah. Yang terakhir ada bunga. Kaktus memiliki bunga yang biasanya berwarna cerah seperti merah, kuning, atau putih. Bunga ini umumnya mekar dalam waktu singkat dan biasanya hanya pada kondisi tertentu, seperti setelah hujan atau pada musim tertentu. Bunga kaktus juga berfungsi untuk penyerbukan oleh serangga atau hewan lain. Baik, setelah kita masuk di definisi bagian dari tanaman kaktus, kita masuk di struktur yang terakhir, yaitu kesimpulan. Baik, kita masuk ke struktur yang terakhir, yaitu deskripsi manfaat atau kesimpulan. Deskripsi manfaat, tanaman kaktus memiliki beberapa manfaat, baik secara ekologis maupun ekonomis. Secara ekologis, kaktus membantu menstabilkan tanah di daerah kering dan mencegah erosi. Kaktus juga menjadi sumber air bagi beberapa hewan yang hidup di gurun. Secara ekonomis, beberapa spesies kaktus seperti Opuntia dimanfaatkan sebagai bahan pangan baik untuk buahnya maupun batang mudanya yang disebut nopal. Kaktus juga sering dijadikan tanaman hias karena keunikan bentuk dan bunganya yang indah. Baik, setelah kita masuk ke struktur dari tanaman kaktus dan dari WHO, kita masuk di sesi tanya jawab. Adakah di sini dari teman-teman setiap kelompok yang ingin bertanya tentang presentasi kami tanaman kaktus? Silakan. Baik, saya Maulana Raffi Makbul dari kelompok 1 ingin bertanya, apakah bisa minta tolong bisa dikasih tunjukkan konjungsinya itu di mana atau penghubungnya di mana? Baik, tanyanya udah. Terima kasih Maul. Ada lagi kelompok lain yang ingin bertanya? Hanya Maul saja? Baiklah. Untuk menjawab pertanyaan Maul tadi, coba sebutkan kata konjungsi yang terdapat pada teks yang kamu nyampaikan. Nah, konjungsi itu perlu kita tahu, konjungsi adalah kata penghubung. Sudah dijelaskan di awal kali ini juga bahwa konjungsi itu ada beberapa. Contohnya ada dan. Kemudian di sini ada selain itu. Kemudian ada di, mana di tadi ya? Di. Terus yang di situ ada juga dapat. Nih, juga dapat. Itu termasuk kata konjungsi. Kemudian ada setelah, itu juga termasuk kata konjungsi dan sebagainya, karena banyak di sini kata konjungsi yang kami masukkan ke dalam teks laporan hasil. Terima kasih banyak teman. Baiklah, setelah sesi tanya jawab, kita masuk ke bagian terakhir. Terima kasih semuanya. Sama-sama. Sekian dari kelompok 2. Terima kasih banyak atas perhatiannya teman-teman. Maaf jika ada salah kata, salah perbuatan. Sekian dan terima kasih. Oke, silakan duduk kembali. Kelompok 2 dengan objek tanaman
kaktus. Ya, kita sudah lihat sendiri ya bagaimana pemaparan dari hasil diskusi mereka yang mereka tampilkan begitu luar biasa dengan semangatnya, mulai dari deskripsi umum, bagian, dan manfaatnya semuanya sudah terlihat jelas di situ. Ya, maka pada hari ini saya mengatakan bahwa untuk kelompok 2 hari ini sangat luar biasa. Berikan aplaus dulu untuk kelompok 2. Kelompok terakhir dari kelompoknya Raffi, diketuai oleh Raffi. Siapa yang akan tampil di depan, nak? Silakan. Semangat kembali. Oke, selamat siang semua. Perkenalkan, saya Rafael, selaku dari kelompok 3 ingin mempresentasikan teks laporan hasil observasi mengenai komodo. Kali ini saya memperkenalkan dulu siapa aja yang berkenan. Saya Rafael sebagai ketua dari kelompok 3. Dan saya Nela Zanur sebagai moderator. Dan saya Adija Nisa sebagai Oke, sebelum kita masuk kepada materi yang kita tahu tema itu memiliki 3 bagian atau 3 kategori, yaitu pengetahuan umum, deskripsi bagian, dan juga deskripsi manfaat. Lalu kali ini saya akan menambahkan satu struktur lagi, yaitu atau fun fact. Komodo ini bagus ya, harus dibahas nanti ya. Oke, di sini sebenarnya saya ada daftar anggota kelompok, tapi mungkin akan saya sebutkan saja semuanya, walaupun dalam itu semua cuma saya sebutkan juga. Oke, ada nama anggota kelompok. Yang pertama adalah Fadila Khairisa, yang kedua adalah Fairuz 3 Alfira Istiar, 4 Siti Salsabila, 5 Nela Azizanur, 6 Gili Faidan Atala, 7 Laisila Rizky, dan 8 ada Sidan Ahmad Wisnu. Kita akan masuk ke struktur yang pertama, ada pernyataan umum. Baik, pernyataan umum mengenai komodo atau Parameris komodo adalah pada terbesar di dunia yang hanya hidup di beberapa pulau di Indonesia, seperti Pulau Komodo, Inca, dan Flores. Sebagai predator Inca, komodo memiliki aktivitas geografi yang unik. Jadinya salah satu hewan yang paling menarik untuk diamati. Dan selanjutnya Kita masuk ke deskripsi bagian. Deskripsi bagian yang pertama, komodo memiliki tubuh yang sangat besar dengan panjang mencapai 2-3 meter dan berat sekitar 70-90 kg. Kulit yang bersisi kasar berwarna coklat keabu-abuan, cocok untuk berkamuflase di habitat yang kering dan berbatu. Komodo memiliki kaki yang kuat dan cakar yang tajam serta lidah dan dapat membantu mendeteksi bau mangsa. Yang kedua, ada habitat komodo terletak di daerah kering seperti hutan sabana dan padang rumput. Mereka sering ditemukan di daerah yang berbatu dan beriklim panas. Dalam hal makan, komodo adalah karnivora yang memangsa hewan-hewan seperti rusa dan belutan. Dengan gigitan beracun, mereka mampu melumpuhkan mangsa yang kemudian mati karena infeksi hewan itu. Yang ketiga, komodo berkembang biak dengan bertelur, dan setiap betina dapat menghasilkan hingga 30 butir telur. Anak komodo biasanya tinggal di pohon selama beberapa tahun untuk dari 15-20 tahun. Oke, kita akan masuk ke deskripsi manfaat. pertama adalah mengendalikan evolusi karnivora seperti Inca. Ini membantu menjaga keberadaan lingkungan dan disebabkan oleh kelebihan populasi mangsa. Selain itu, komodo memberikan kontribusi besar bagi penelitian ilmiah, khususnya dalam mempelajari evolusi spesies dan fungsi biologis. Yang pariwisata, komodo menarik ribuan sapi hewan yang datang
bermanfaat bagi masyarakat lokal di sekitar teknologi. Oke, setelah kita masuk ke manfaat tadi, kita kasih sedikit makna tentang komodo. Yang pertama, komodo dapat mencium bau bangkai dari jarak hingga sampai 9,5 km. Yang kedua, mereka bisa berlari hingga 20 km per jam saat berburu. Jadi komodo ini cepat sekali untuk mengejar mangsanya tadi. Dan yang ketiga adalah bayi komodo hidup di pohon menghindari pemangsa. Dan yang keempat, komodo 2 kali lebih besar daripada pria di Indonesia. Nah, pada saat ini orang di Indonesia merupakan satu sampai 3 meter. Komodo 2 kali lebih besar. Jadi bayang dong memiliki nama komodo ini. Ada lagi komodo adalah cucu dari dinosaurus. Dia adalah cucu dari dinosaurus. Sekian dari kami kelompok komodo. Terima kasih memperhatikan. Kita mungkin akan membuka sesi tanya jawab. Ada yang bertanya? Oke, silakan. Oke, silakan berdiri ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Rizky Pratama dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, sebutkan kata kerja yang ada dalam hal tersebut. Sendiri. Saya ingin bertanya, seperti yang Malo tadi sampaikan ke saya, pertanyaan yang Malo, saya juga ingin menyampaikan pertanyaan yang sama ke kelompok 3 tentang misalkan tolong sebutkan kata konsumsi pada deskripsi umum. Pertama oleh saudara Radi. yaitu sebutkan kata kerja dalam perusahaan. Oke, silakan didiskusikan bersama dengan temannya ya dari pertanyaan kelompok lain. Di pertanyaan pertama tadi ada di mana kata kerja dalam teks yang saya bawakan tadi. Kita mempunyai beberapa teks atau kata kerja pada teks ini. Yang pertama, contohnya saya memiliki beberapa contoh. Yang pertama adalah memaksa. Memaksa itu adalah kata kerja. Dan yang kedua ada melumpuhkan. Yang ketiga menghasilkan juga salah satu kata kerja. Ya, menghasilkan juga kerja, membangkit adalah kerja, menghindari juga adalah. Jadi itu beberapa kata kerja yang saya sampaikan pada teks kali ini. Kita langsung lanjut ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan saya tadi adalah kontribusi dari pernyataan umum. Oke, kontribusi dari jadi ada beberapa, contohnya seperti di sini, dia adalah salah satu kata konjungsi sebagai juga adalah salah satu kata konjungsi yang juga salah satu kata konjungsi dan pasti juga. Jadi ini kata konjungsi yang ada pada pernyataan. Oke, saya tutup sesi tanya jawab kali ini. Terima kasih. Saya dari kelompok komodo mewakilkan kelompok komodo mohon berdiri. Maaf bila ada salah kata dan perbuatan dan jika tidak sempurna, mohon maaf karena kesempurnaan hanya adalah milik kami punya. Oke, silakan duduk di tempatnya kembali. Kelompok 3 dengan objek yang diobservasi adalah
Komodo. Kita sudah mendengar semua, ya dia menulis teks LHO ini sudah sesuai dengan struktur yang dimiliki oleh LHO, yaitu mulai dari pernyataan umum, bagian dan kesimpulan. Ya luar biasa materi yang dipaparkan hari ini semua. Nah, Ibu menyimpulkan bahwa dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, apa yang kalian tampilkan hari ini, Ibu tidak bisa berkata-kata selain kalian hebat dan luar biasa. Jadi perlu dipertahankan ya. Jadi ya luar biasa hari ini diskusinya, meskipun dalam keadaannya ini ya sudah mulai mengantuk karena sudah di jam siangnya, tapi kalian masih tetap semangat. Oke, dari materi yang Ibu sudah paparkan tadi, kemudian kalian juga sudah membuat sebuah teks LHO secara berkelompok. Ada tidak di sini yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Ada yang bisa? Silakan berdiri, sebut nama. Saya Maulana Rahmakul akan mencoba untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini dan pembelajaran kita yang minggu lalu yang kebetulan berhubungan. Jadi menurut saya LHO ini adalah sebagai sarana untuk menyampaikan sebuah fakta apa adanya kepada khayal umum berdasarkan hasil observasi dari apa yang terjadi secara langsung di lapangan itu. Oke, luar biasa. Ada lagi yang bisa menyimpulkan? Nikesha, silakan berdiri sayang. Kesimpulan yang bisa saya dapatkan dari pertemuan pada hari ini, setelah dijelaskan awal tentang pengertian, kita juga bisa mengetahui tentang struktur dari teks LHO, yaitu deskripsi pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Kemudian juga kita bisa tahu tentang kaidah pembahasan teks laporan, tentang kata kerja, kata produksi, dan juga istilah-istilah ilmiah yang terdapat pada teks LHO. Itu saja yang bisa saya berikan kesimpulannya, Ibu. Oke, masih ada yang bisa memberikan kesimpulan materi kita hari ini? Silakan berdiri ya, tidak usah malu-malu. Menurut saya tes observasi ini sangat berguna untuk kita dapat mengetahui lebih detail lagi tentang hal atau aktivitas. Oke, terima kasih. Ya betul sekali bahwa ya merupakan kesimpulan kalian pada hari pertemuan kita hari ini bahwa ya setelah kita mempelajari tentang teks LHO yang bisa kita dapat pelajari di situ, kita bisa mengetahui pengertiannya, kemudian fungsinya, ciri-ciri, struktur, kaidah, ya bahkan kalian bisa ya langsung menuliskan sebuah teks LHO. Jadi itu adalah merupakan kesimpulan yang kita dapat ya petik atau ambil pada pertemuan kita hari ini. Oke? Bisa ya? Oke. Nah, Ibu mau mengetahui di sini sampai di mana sih kalian memahami atau sampai di mana kalian ya menyukai pembelajaran Ibu hari ini? Ya, saya mau kalian menulis di kertas. Apakah itu dalam bentuk emoji, apakah dalam bentuk kata-kata, semuanya kemudian kumpul sama Ibu. Bisa? Oke? Silakan ditulis refleksinya untuk pembelajaran kita hari ini. Apakah menyenangkan atau tidak? Boleh emoji, Bu? Boleh menggunakan emoji atau kata-kata juga boleh ya. Sudah Ibu, kita pakai kertas kecil. Pakai kertas kecil boleh. Sudah?
yang sudah dikumpulkan di mana? Bawa ke depan saja dulu nak ya. Ini Ibu, kami Ibu. Babe Ibu. Siapa yang akan mau dikumpulkan bersama? Kami sudah. Kami cepat. Baik, kelompok 1. Oke, silakan dikumpul ya. Oke, bawa ke sini nih Kis ya. Sudah semua dikumpulin nih nak? Sudah Ibu. Oke, saya mau lihat dulu ya, mewakili beberapa temannya bagaimana ya pembelajaran Ibu hari ini. Ada saya dapatkan asik sekali. Berarti senangnya hari ini. Senang Bu. Halo Ibu. Yang kertas kecil deh Ibu. Yang kertas kecil, oke tunggu ya. Semangat terus Ibu, kami sayang Ibu. Terima kasih. Mana kertas kecilnya di sini? Iya Bu, yang bagus ya, Bu. Kertasnya kecil tapi katanya luar biasa. Bacakan Ibu. I love you. Kertasnya kecil tapi kata-katanya luar biasa. Pagi itu. Ya ini ada emoji di sini. Apa artinya? Nah, sayang Ibu. Berarti kalian sayang sama ibu ya? Sekarang iya Ibu. Berarti ibu bisa menyimpulkan bahwa materi yang ibu sampaikan hari ini boleh dipahami dengan baik semuanya. Oke. Nah, karena ya kalian sudah menampilkan tugasnya di depan, ya diskusinya sudah selesai, kemudian ibu sudah mendapatkan masukan dari kalian, ya ternyata ya pembelajaran kita hari ini ya berjalan dengan baik, boleh terlaksana dengan baik oleh ya itu karena ya kerjasama kalian semua. Nah, untuk pertemuan kita selanjutnya supaya diingat ya minggu depan lagi ya, nah, ada mata pelajaran ibu minggu depan, ya kita akan membahas tentang kita akan membahas tentang teks anekdot, tentang pengertian teks anekdot. Ya, jadi pertemuan kita diingat nak ya. Kita akan belajar tentang pengertian teks anekdot. Yang punya cerita tentang teks anekdot di rumah boleh dibawa supaya kita sama-sama pelajari nanti ya. Oke, bisa nak ya? Oke. Untuk mengakhiri pertemuan kita pada siang ini, ada sebuah kata motivasi untuk hari ini bagi kalian. Silakan dibaca. Lebih baik sadar diri daripada mengemis untuk dimengerti. Belajar dari sebuah pengalaman karena janji pun tidak menjamin sebuah kepastian. Ulangi. Rap. Oke, kalau pada sini coba ulangi dulu kata motivasi di depan dengan suara yang nyaring nak ya. Lebih baik sadar diri daripada mengemis untuk dimengerti. Belajar dari sebuah pengalaman karena janji pun tidak menjamin sebuah kepastian. Kepastian. Oke, terima kasih luar biasa. Oke, karena kita tadi ya mengawali dengan doa. Ya, jadi apa yang
kita sudah kerjakan, apa yang kita sudah laksanakan hari ini kan ya boleh berjalan dengan baik semua. Mulai dari pemaparan materi dari Ibu tadi, kemudian kalian juga sudah memaparkan hasil diskusinya, itu boleh terlaksana semua karena ya semangat kalian. Jadi ya alangkah baiknya ketika kita sudah selesai melakukan sesuatu atau mau melakukan sesuatu, Ibu ya ingin menyampaikan supaya ya kalian tetap semangat untuk belajar karena ya tugas kalian utama kalian adalah belajar. Ya, Ibu berharap ya jangan cuma di sekolah kalian mau belajar. Jangan ya cuman di rumah main game, tetapi alangkah baiknya ketika kalian kembali ke rumah nanti, materi yang Ibu sudah berikan hari ini jangan sampai hanya di tempat ini kalian mengingat. Setelah kembali ke rumah nanti sudah tidak diingat kembali. Jadi apa yang Ibu berikan hari ini, materi yang Ibu berikan hari ini, ya mohon untuk dipahami, mohon untuk tanamkan baik dalam pemikiran kalian supaya kalian bisa menjadi anak-anak yang hebat, mau berhasil semua. Mau menjadi anak yang sukses. Nah, kira-kira apa yang kalian mau lakukan kalau mau menjadi anak yang sukses? Berusaha, belajar, berdoa. Apa lagi? Tidak ada. Nah, tidak pernah mau berbakti sama orang tua. Berbakti itu yang pertama ya. Oke. Tidak sombong. Selalu rendah hati. Apalagi baik. Tidak gampang iri, Bu. Tidak gampang iri, tidak sombong. Jadi itu yang perlu kalian tanamkan untuk menjadi anak yang sukses. Ya tidaklah mudah seperti yang kalian bayangkan. Jadi Ibu berharap mari ya pergunakan waktu yang baik untuk kalian belajar, raihlah cita-cita kalian setinggi langit. Jangan mengecewakan orang tua. Jadi ya tugas utama kalian sekarang yaitu belajar dan terus belajar supaya menjadi anak yang baik dan pintar, berhasil. Karena itu semua yang diharapkan orang tua ya. Anaknya berhasil dan anaknya menjadi sukses. Oke? Bisa dipahami semua ya? Oke. Karena sudah mau pergantian jam. Tadi siapa yang berdoa tadi? Mana tadi? Siapa lagi namanya tadi, Nak? Ya, kan tadi diawali dengan doa, berarti harus diakhiri dengan doa. Ya, yang tampil tadi kan perempuan. Berarti sekarang saya mau anak laki-laki. Siapa? Tidak usah saling menunjuk. Ayo siapa? Karena pembelajaran hari ini sudah selesai, mari kita berdoa sesuai saya masing-masing. Berdoa dulu. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Silakan kembali. Nah, untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, saya ucapkan terima kasih karena kalian boleh mengikuti pembelajaran ini dengan tenang, sesuai dengan kesepakatan kelas yang kalian buat. Maka hari ini saya mengatakan bahwa apa yang kalian tampilkan hari ini luar biasa dan perlu dipertahankan. Akhir dari kata Ibu, tetap semangat, tetap giat dalam belajar, dan tetap semangat. Semoga di pertemuan berikutnya kita boleh kembali bertemu dalam tempat ini dalam keadaan yang sehat dan selalu saling mendoakan semoga kita panjang umur. Oke, sekian dan terima kasih. Selamat siang. Bersedia? Beri salam. Selamat siang juga. Ucapkan terima kasih. Sama-sama. Silakan duduk. Terima kasih, Bu.